Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan orang-orang kafir dan menyelamatkan Nabi Nuh dan para pengikutnya. Nuh dan pengikutnya pun bersyukur kepada Allah atas keselamatan yang diberikannya. Setelah kaum yang kafir itu tenggelam, maka diwahyukan kepada langit dan bumi, وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nuh dan para pengikutnya turun dari kapal. Dia berfirman, قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك. Ketika diketahui oleh Nuh alaihissalam, anaknya termasuk orang-orang yang ditenggelamkan, maka Nuh alaihissalam berkata, ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. Nuh pun berkata, قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. Setelah Nabi Nuh dan para pengikutnya turun dan melepaskan hewan-hewan yang diangkutnya, maka mulailah beliau dan para pengikutnya menjalani hidup yang baru. Beliau berdakwah kepada kaum mukmin dan mengajarkan kepada mereka hukum-hukum agama. Beliau banyak melakukan zikrullah, salat, dan berpuasa hingga beliau wafat dan menghadap Allah Azza wa Jalla. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh ketika Nabi Allah Nuh alaihi salam menjelang wafat, beliau berkata kepada anaknya, aku berikan wasiat kepadamu. Aku perintahkan kamu untuk mengerjakan 2 hal dan aku larang darimu 2 hal. Aku perintahkan dirimu untuk menetapi la ilaha illallah, yakni tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Karena sesungguhnya, andai 7 langit dan 7 bumi diletakkan pada 1 daun timbangan, kemudian la ilaha illallah diletakkan pada 1 daun timbangan yang lain, niscaya la ilaha illallah akan lebih berat darinya. Dan aku perintahkan untuk menetapi subhanallah wa bihamdih, maha suci Allah dan dengan memujinya. Karena sesungguhnya ia adalah doa segala sesuatu, dan dengannya lah seluruh makhluk diberi rezeki. Aku larang dirimu dari syirik, yakni menyekutukan Allah dan sifat sombong. Nabi Nuh, bapak seluruh manusia setelah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Nuh disebut juga bapak seluruh manusia atau Abul Bashar selain Nabi Adam, karena semua manusia setelah kejadian banjir di zaman Nabi Nuh adalah anak keturunan beliau. Banjir Nabi Nuh terjadi pada seluruh dunia, sehingga tidak ada manusia yang selamat kecuali yang berada di atas kapal bersama Nabi Nuh. Allah Ta'ala berfirman, فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ مَشْحُونَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ. Beberapa ulama menjelaskan bahwa terdapat anak Nabi Nuh yang beriman bersama beliau di atas kapal. Bersama itu pula, ada orang-orang yang beriman bersama Nabi Nuh di atas kapal. Hanya saja Allah mentakdirkan yang terus mempunyai keturunan adalah Nabi Nuh dan anaknya saja. Dalam riwayat lainnya, menyatakan manusia yang selamat selain Nabi Nuh dan anaknya meninggal karena wabah, sehingga mereka tidak mempunyai keturunan. Jadilah Nabi Nuh adalah bapak seluruh manusia setelah Nabi Adam alaihissalam. Allah berfirman, وَجَعَلْنَاهُ ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. Ahli tafsir di kalangan tabi'in, yakni Imam Qatadah, menafsirkan,
Manusia semuanya adalah keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitab sejarah Al-Bidayah wan Nihayah, Allah tidak menjadikan seorang pun yang bersama Nabi Nuh dari orang-orang yang beriman, anak dan keturunan kecuali Nuh alaihi salam saja. Semua yang ada di muka bumi sekarang ini dinisbatkan kepada ketiga anak Nabi Nuh, yaitu Sam, Ham, dan Yafis. Diriwayatkan dari sahabat Samurah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Sam adalah kakek moyang orang Arab, Ham adalah kakek moyang orang Habsy, dan Yafits adalah kakek moyang orang Romawi. Al-Hamawi menjelaskan, orang pertama yang turun kapal adalah Nuh alaihi salam. Ketika beliau keluar dari kapal, beliau bersama 80 manusia. Mereka membangun tempat tinggal di tempat itu dan menetap di sana. Kemudian mereka tertimpa wabah penyakit, sehingga 80 orang tersebut meninggal kecuali Nuh alaihi salam dan anaknya. Maka beliau adalah Abul Bashar atau bapak seluruh manusia. Wallahu alam. Adapun makam beliau, Imam Ibnu Jarir rahimahullah dan selain beliau meriwayatkan bahwa makam Nabi Nuh alaihi salam berada di Masjidil Haram. Riwayat ini adalah yang lebih kuat dan kokoh dari riwayat yang disebutkan oleh mayoritas sejarawan bahwa makam beliau berada di suatu negeri di belahan bumi yang hari ini disebut dengan Qurb Nuh. Wallahu alam.